Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai ayat riba, perspektif, hermeneutika Fadlur Rahman. Baik, perlu kita ketahui dahulu bahwa Fadlur Rahman ini memiliki metode tematik, yang mana dalam menafsirkan sebuah ayat riba, Fadlur Rahman ini menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan riba. Kemudian Fadlur Rahman ini melihat dari sisi historisnya, yakni dengan melihat asbabun nuzul mikro maupun makro. Nah, Fadlur Rahman juga tampak kurang apresiatif terhadap asbabun nuzul mikro. Mengapa? Karena menurut beliau sering terdapat ada kontroversi antar satu sama lain. Kemudian justru Fadlur Rahman ini lebih percaya pada latar belakang langsung, yakni aktivitas Nabi sendiri dan perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun di bawah bimbingan Al-Quran. Sebab perjuangan Nabi itulah yang sesungguhnya berhak memperoleh sebutan sunnah menurut Fadlur Rahman. Oleh karena itu menjadi sangat penting memahami lingkungan pergaulan masyarakat Arab pada masa penyebaran Islam, sebab aktivitas Nabi meniscayakan adanya lingkungan pergaulan tersebut. Nah, maka dari itu seorang mufassir juga perlu memahami agama pra-Arab dan kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Kemudian setelah melihat dari sisi sosiohistorisnya, Fadlur Rahman ini menggunakan metode hermeneutika double movement atau gerakan ganda. Nah, ini oleh Fadlur Rahman dapat diterapkan dalam ayat-ayat hukum, bukanlah pada ayat-ayat metafisik. Contoh mengenai konsep ketuhanan ataupun malaikat, setan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana langkah tegas kerja operasional dari kegiatan double movement atau gerakan ganda? Menurut Fadlur Rahman, yang pertama, seorang mufassir harus memahami makna atau arti dari suatu pernyataan atau dari ayat itu sendiri dengan mengkaji situasi dan problem historis di mana pernyataan tersebut merupakan jawabannya, dengan melihat asbabun nuzulnya yang sudah ada di asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua,
seorang mufassir juga perlu melakukan kajian atas asbabun nuzul makr, yakni bagaimana situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi masyarakat Arab ketika itu, dan juga adat istiadat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya, khususnya di Mekah dan sekitarnya. Baik, kita masuk langsung ke mengenai penafsiran Fadlur Rahman terhadap ayat riba. Fadlur Rahman, dalam penafsirannya beliau melihat dari secara historis Jazirah Arab pada abad ke-4 Hijriah, ke-6 Hijriah, termasuk wilayah yang sibuk di bidang perdagangan. Dalam kenyataannya, hal ini telah melapangkan jalan bagi praktek-praktek ekonomi yang tidak etis dan eksploitatif, semisal mengurangi timbangan dan takaran yang tertera pada surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, dan praktik riba yang melipat ganda yakni tercantum pada surat Al-Imran ayat 130, sehingga menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, kemudian secara kronologis ayat yang pertama turun mengenai masalah riba ini pada surat Ar-Rum ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambahlah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, Fadlur Rahman di sini, ayat tersebut menurut Fadlur Rahman diturunkan pada sekitar tahun 4 atau 5 setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ayat itu termasuk kategori ayat Makkiyah awal. Ayat tersebut secara tegas mempertentangkan antara riba dengan zakat. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa karakter riba yang diungkap adalah riba yang berlipat ganda. Nah, ini disimpulkan dari kata mud'ifun yang diterapkan kepada orang-orang yang mau menunaikan zakat. Praktik riba tersebut menunjuk pada sistem hutang piutang dengan memberikan tambahan lebih kepada pihak piutang apabila terjadi penundaan pembayaran hutang. Akan tetapi masyarakat Arab waktu itu belum sepenuhnya menghentikan praktik riba, dan bahkan praktik tersebut tetap berjalan di kalangan sahabat Nabi sehingga beliau hijrah ke Madinah. Dalam kondisi masyarakat yang seperti itu, maka turunlah ayat yang lebih tegas melarang praktik riba yang berlipat ganda, yakni pada surat Al-Imran ayat 130, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Menurut Fadlur Rahman, larangan riba tersebut harus difahami dalam konteks umum masyarakat Arab ketika ayat itu turun. Pada waktu itu terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi sangat tertekan sehingga menjadi korban eksploitasi orang-orang kaya yang meminjamkan uangnya. Dengan kata lain, ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah. Dengan demikian, selagi bank tidak menarik bunga yang berlipat ganda, maka hal itu tidak dibenarkan. Maka hal itu dapat dibenarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.